Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya. Jadi hari ini kita akan mereview atau apa ya istilahnya? Ya mereview lah PRZ 2016. Ini full OEM, nggak ada yang berubah. Jadi mobil ini akan saya pakai selama 2016 untuk ikut drag race di bracket 11 detik Kejurnas. Semua OEM. Ayo kita lihat seberapa ke-OEM-annya dia. Oke ya, tak nyalain ya. Oke, interior dulu deng, semua OEM. Nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada yang dirubah sama sekali. Semua OEM look ya. Oke, penasaran suaranya seperti apa OEM nya ini? Starter ya. Nah, bensinnya aja sudah habis. Kebiasaan saya berarti itu. Dia ini kilometernya berapa ini? Oh, 82.000 km. 83.000 km. Panas dia saja. Oke. Modifikasi mobil ini hanya sebatas ECU remap by UK atau remap oleh bengkel usaha kita. Dia benar-benar untuk harian. Suaranya juga halus dan wirid. Oke, wirid pol. Ayo kita lihat mesinnya yuk. Tak nyalain tadi toh. Panas sih. Bentar ya. Bismillah. Aduh. Nah kan, ketahuan kan, bener-bener OEM ya, suaranya semua OEM standar. Lihat, tidak ada perubahan sama sekali, semua standar. Aki aja standar semua. Oil air filter standar, semua standar. Ini masih ada, ini katalitik ya, katalitik converter ini. Turbo standar. Suaranya halus, downpipe tak berubah, semua standar. Abrik. Jadi mobil ini mesin tak ada dirubah, turbo, nozzle semua standar kecuali oli mesin. Oli mesin dia pakai PTT 5W30, kemudian transmisinya oli maticnya pakai ATF LV1. Nanti lihat di slide berikut ya, ada nanti. Perawatan sehari-hari hanya seperti ini, dicuci, kemudian dicek oli, level oli. Ini biasanya saya cek di sini. Masih oke. Level oli, warna oli rutin saya cek. Kemudian ya tetap dicuci sendiri. Sama filter solar saya ganti setiap 5.000 kilo. Ini saya cek, kemudian ini dicek, selebihnya saya. Ban masih pakai bawaan asli 2016 kalau nggak salah, kata yang punya waktu itu. Ini juga Bridgestone 2016 ini sama, nggak ada yang berubah. Semua standar, knalpotnya standar. Nah,
sama standar ya. Mobil ini minumnya biosolar, full biosolar. Kecuali kadang-kadang kalau buat balap itu pun, kalau yang balap baru 2 kali pakai ini. Turun di bracket 11, yang pertama breakout event kapan itu, Wonosari Wonosari breakout ya. Iya, saya Wonosari enggak, 3 kali berarti. Yang pertama di Wonosari pas QTT breakout terus, kemudian pas race saya peringkat berapa ya, lupa. Yang jelas ini kemarin terakhir ikut kejurnas di Wonosari, artinya udah bagus, 11 detik, 10,9 dibagi atau 11 kosong. Oke ya, karena tadi basic stop. Reviewnya salah. Oke, ambil ngadem. Kebetulan solarnya pas habis, jadi nanti kita isi solar dulu ya di dekat rumah. Jadi modalnya saya pakai ini produk baru nih, Hotshot Everyday Diesel Treatment. Jadi setiap satu os ini agak susah, tapi ya gimana lagi, dari Pak Ivan begitu. Jadi ada pira ini, 1 gitu, 1, 2, 3, ini 4 os ya isinya, 4 os. Berarti ini untuk satu botol ini untuk 3 kali 200.000. Jadi nanti saya 1,5 lah, 1,5 saya isi untuk 200.000 solar. Oke, harganya tanya Pak Ivan nanti, tanya Hotshot. Oke, kita ke POM dulu ya, beli solar goceng 200.000. Saya pause dulu videonya ya. Oh sebentar, kita tuang dulu. Oke, atau tuang apa? Tuang nanti deh, saya pause dulu ya. Isi sik. Pira iki? Udah pas 1,5. 1,5 trip G 200.000. Ya, alhamdulillah 200.000. Solar goceng sudah bisa untuk menempuh perjalanan pirang ngetos kilo ini. Nah, 200.000, 600 kilo. Oke lah, tahap. Ayo pulang ke rumah, kita lanjut. Alhamdulillah sampai rumah. Pom bensinnya dekat dari sini, paling ya di bawah sekilo. Oke, sekali lagi ya, video kali ini itu untuk pencerahan buat teman-teman yang punya VRZ 2GD yang memang berniat membuat mobilnya lebih kencang dalam arti akselerasinya bagus ya. Jadi selisih 2 detik lah, atau hampir 2 detik lah dari standar, tanpa melakukan ubahan apapun, hanya remap. Kemudian bonusnya ya irit, bener-bener irit dan awet. Terus kemudian saya bilang OEM itu kenapa? Karena nggak ada perubahan sama sekali. Downpipe, oke, standar. Knalpot standar. Turbo standar. Air filter standar. Nozzle standar. Semua standar. Kecuali ECU sudah di remap by UK, by usaha kita. Kecuali menggunakan high performance lubricant atau oli yang bagus dari PTT 5W40, 5W30. Kemudian high quality automatic transmission ATF ya. Ya, fluid.
ATF-nya pakai LV1. Kenapa LV1? Karena komplain itu Toyota WS. Kenapa Toyota WS? Di atas 5 speed harus pakai itu. Oke, terus kemudian oli gardanya pakai yang bagus lah. GL5 dari PTT itu bagus. Setelah itu BBM. Kalau ada duit, belilah Pertalite. Kalau nggak ada duit, belilah biosolar biasa, kasih aditif. Aditif macam-macam ya, tapi kalau saya kepraktisan sebenarnya. Pertama saya suka scaver karena satu botol sekali tuang untuk 200.000. Ini sekarang saya pakai SDT, ini juga enak karena tutupnya enak. SDT ini saya 1,5 os. Kalau di situ kan bilangnya 1 os untuk 25 galon. Saya enggak, 1,5 os, ada stripnya gitu kan. Mana tadi? Taruh belakang. 1,5 os untuk 200.000. Itu enough, bagus buat mesin ini. Jadi injektornya bagus, kualitas pembakaran juga bagus. Oke ya, saya akan masuk ke rumah. Saya kasih lihat video hasil testing dragi ketika saya memakai map 1 itu yang powerful, benar-benar powerful. Mobil ini itu 150 HP, 150 WHP. Ini lebih besar dari mobil-mobil yang lain. Karena mungkin basicnya bagus ya. Kalau di tempat beli Surya itu dengan map itu biasanya 142, 145 maksimal. Ini 151. Nanti saya tunjukkan. Terus kemudian kemarin karena itu sering membuat breakout, maka kemarin Januari lah saya ke sana. Mobil ini diturunkan tenaganya jadi 140 WHP untuk main bracket 11. Karena Kejurnas kan bracket 11, bracket 10, bracket 9. 9 saya pakai CKW, 10 nanti pakai ini nanti. Insya Allah pakai ini. Nunggu uang turbonya cair dari PTT nanti. Halo Pak Alvin Cairo. Halo. Ini nanti modifikasinya simple. Turbo ganti DR42, remap by UK. Semua yang lain tetap sama OEM. Enggak, nanti sama dipasang Gold Trans nanti. Semalam Pak Freddy dah kontak-kontakan, semoga ready modulnya. Jadi modifikasi ganti turbo, pasang Gold Trans, issue remap, membuat VRZ24 ini bisa main di bracket 10 insya Allah. Semoga para donatur segera turun duitnya. Oke, sampai mana tadi? Oke, mobil ini punya dua map, satu 150 WHP, 151 lah, satu 140 WHP. Dua-duanya digunakan untuk main 11 detik bracket 11 detik ke Kejurnas Drag Race 2022. Yang satu lagi untuk main di bracket 10,5 detik. Gimana coba mobil sehalus ini, sestandar ini bisa running 10,5 detik dibandingkan dengan mobil lain yang oke. Tapi it's up to you man, up to you guys, maunya seperti apa. Kalau saya cukup pakai ini seperti ini, modal remap saja sama ya modifikasi di bawah 5 juta lah. Oke, kita ke dalam ya, kita lihat laptop, kita lihat video draginya dan yang lain-lainnya. Oke, kita pause dulu, kita masuk ke dalam, matikan mobilnya. Oke, karena saya tidak bisa edit video dengan bagus, saya tunjukin foto-fotonya aja ya. Ini piye iki? Nah, VRZ tadi, aduh kok begitu? VRZ tadi itu pakai olinya ini ya. Coba lihat nih, kenapa begitu? Oke gini ya, pause. Dia pakai ini ya, 5W30 Dynamic Camrail Synthetic. Ini fully synthetic. Kemudian saya kasih ATF-nya mana, gak ke foto saya. ATF LV1. Jadi LV1 itu ada ATF dari PTT LV1. Jadi oli mesin pakai ini, kemudian ditambahi ini aditif oli friction reducer, kemudian ATF LV1. Maaf Pak Ivan, fotonya enggak upload. Oke, jadi semua ini pakainya PTT
plus hotshot ini. Testimoninya ya, jadi mobilnya halus, serius halus, kemudian apa ya, irit, even sebelum di remap waktu itu irit, halus, irit. Coba deh. Oke ya, ini untuk yang lubrikan. Oh, satu lagi fotonya belum terupload, itu GL5 dari PTT untuk apa, gardan. Ngopi dulu ya. Oke, jadi seperti saya bilang, kabur kenapa ini? Mobil ini itu punya dua file mapping. Yang satu file untuk full power dia itu hasilnya 151 WHP ini. Ketok lagi. Ini ya. Halo. Kenapa dia bukanya begini ya? Saya dibuka open with picture harusnya. Kenapa dia play ya? Oke, kita lihat ya. Oh, ini kelihatan kan 151 WHP. Ini diukur di bengkel usaha kita, 151 WHP, 267 ya, 260 lah pound feet. Ini pakai map yang paling powerful dia. Meskipun powerful, dia konsumsi BBM-nya MID itu di atas 117, aktualnya di atas 115 lah, non tol, biosolar. Oke, halus, suaranya tidak suara racing, terus suara mobil bapak-bapak atau mak-mak lah. Kemudian performanya bagus, irit. Up to you guys, mau yang brong atau yang halus tapi kencang ya, satu ya. Ini map 150 HP ini kalau didragi itu kira-kira hasilnya yang ini katanya. Coba lihat ya. Nah, oke ya, ini tips buat teman-teman ya. Kenali mobil Anda atau kenali mobil yang akan dipakai untuk ngedrag. Ketok lagi. Kenapa harus dikenali? Karena mobil itu semua mobil spek berbeda-beda. Oke. Coba bayangkan, si Fireball Camaro itu di atas 3000 HP. Itu kalau jalan nggak spin loh. Karena memang ada gadget-gadget yang lain ya. Lah mobil kita di sini 200 HP, 300 HP, sepinya ke searat-arat, sepinya luar biasa, itu malu lah mereka. Jadi kenali mobil, kapan harus launch. Sayangnya ini mobil standar, jadi tidak dipasang bus meter, jadi nggak kelihatan. Paling enak itu kalau ada bus meter, ada RPM. Oke, kenali mobil Anda di RPM berapa, kondisi paling optimal saat start. Oke. Optimal means bukan zero spin, bukan. Spin sedikit tapi dia bergerak, atau apa ya istilah? Ya pokoknya yang paling membuat dia bergerak bagus lah. Kalau di VRZ ini itu dari beberapa kali latihan eksperimen gitu, dia di 1500 lebih dikit lah. Terus modenya mode S4. Terus kelihatan ininya normal aja loh. Saya kan tidak biasa pakai power, tidak biasa. Terus kalau mau full ya pakai ya yang normal aja lah. S4 ya, coba dengerin ya suaranya. Dia ada spin enggak? Digedek nasi iki suarane. Oke. Dengerin ya. Ini event di Jogja ini. Tuh. Stop. Saya ulang ya. Kedengeran spin enggak?
Oh, saya. Yang spin sebelah. Bukan mobil ini ya, yang spin sebelah. Lihat. 0 to 60 feet. 2,27 ini bagus, mobil standar bisa sebegini. Ban standar 2016 265. Piro sih bane BRZ itu? 265 60 18 ya. Standar Bridgestone 2016. Kan neko. Tapi dia bisa running segini. Saya nggak perlu 21 20 karena kita main 11 detik dan tenaga terbatas. Sorry, ini bukan 11 detik. Kita main 10,5 detik dan tenaga terbatas. Oke. Lanjut ya. 60. Nah, 60 feetnya segitu. 100 km per jamnya dalam 10,12 detik. Mobil standar men. 10,12 second. Ini seingat saya mobil ini bukan mobil ini, waktu itu mobil yang plat R. Kalau di standar itu 11,6 atau 11, atau 12 ya. 12 kayaknya. Jadi kita udah improve 2 detik. Oke, ingat ya, remap only, tidak ada yang lain. Biosolar. Ini biosolar nih, biosolar plus aditif. Oke. Lanjut ya. Quarter seper 8 milnya 201 meternya 10,64 detik. Ini buat main karena reaction time saya 0, ya kemarin terakhir sih 10,6 ya karena baru coba-coba sih. Sebenarnya bisa lagi dibuat 10 ya, bisa lah, bisa 10,5 berapa bisa ya. Serius, dengan memperbaiki nggak sampai paling lain, dengan memperbaiki ini 2,25 misalnya udah turun nanti, bisa lah ya. Oke, saya ulang ya, dari sini baik, perhatikan ya pergerakan mobil ini. Set RPM lihat nih. 60. Ini net ini standar, nggak ada godran. Kalau ada godran dia sampai sini, satunya sampai 4 lebih, shifting kedua di atas 4. Nanti ya, halo Om Red. Godrannya ditunggu nanti ya. Nah ini problem nih, begitu dia kurang dari 3.000 membuat dia berat, karena dia perbandingan dengan sudah 11 kan berat. Kalau dia udah di atas 3.000, 3.200, 3.300 itu enak. Nah itu PR ya Om Red, dipikirkan. Oke. Si, oke. 100. Oke. Oke ya, kita mulai ngerem. Itu untuk map besar, artinya map kenceng lah. Tapi kenceng tapi tidak abuse ya, mobil ini masih 1,39 seingat saya. Pernah saya ukur pakai bus meternya si KW itu. Nah itu penampakannya begini nih, kurang lebih begini. Ndi ta iki rasa buka. Tuh. Ketok ora. Nah kayak gitu ngebulnya. RT02. Diulang ya. Ngebulnya kayak apa? Nah, RT02 02. diulang ya. Itu suara Morgan itu. 02 02. Nah, RT02 02. kira-kira begitu. Ngebulnya nggak ngebul amat. Oke. Itu yang map kecil. Sekarang yang map itu yang map besar, sekarang yang map kecil. Map kecil yang kemarin saya ke Bali, kenapa dia selalu buka begini? Diulang. Gusti. Oke. Mas kemarin ke Bali di Januari akhir. Lihat kan?
140 HP, diturun 10 hampir 10 pound feet. Jadi diturunkan, memang diturunkan supaya bisa main di kelas 11. Karena kalau pakai map yang tadi sering banget breakout. Ini jauh lebih dari yang tadi. Nanti kita lihat ya. Ini real, tidak dibuat-buat. Dengan seperti ini jaran berapa? Oke. Ini ada draginya. Oh, maaf. Duhur ada adzan, saya pause dulu ya. Oke, adzannya udah selesai, kita lanjut ya. Ini data dragi untuk map kecil. Jadi map 140 HP yang tadi itu. 140 WHP itu kira-kira plus 30 HP lah, 170 HP. Startnya sama, jadi supaya dengerin ya. Oke. Yang spin sebelah, saya nggak spin. 60. Karena dia lebih rendah 10 HP, ininya lebih lebih lambat. Torsinya juga lebih rendah kan. Sama dia. 100 km per jamnya 11 detik. Tadi kan 10,12. Oke. Tapi di finishnya ini sambil direm. Sedikit direm karena biar nggak breakout. Karena berkali-kali breakout. Sudah diturunkan masih breakout. Ini aktualnya 11,0 berapa gitu. Saya dapat podium lah waktu itu, salah. Nih, lihat kan? Jadi map kecil, map apa ya? Map kalau kata Beli Suraya sih map malu-malu gitu. Itu bisa untuk main 11 detik. Mobil dijalanin biasa, kemudian ya biasalah. Nggak usah ditowing. Mobil bisa buat kondangan, bisa buat kerja. Buat main truk bisa. Ke Jurnas pula. Oke. Tapi jangan salah, lihat tuh berapa ini. 19,8 km per liter coba. Ayo guys, tunjukkan Veroz 2 GD-mu bisa segini nggak? 19,8 km per liter ini ngisi di mana ini? Klaten kalau nggak salah. Ngisi di Klaten ini. Ini biosolar. Balap di Wonosari. Jalan naik loh ya. Coba. Oh, tuh. Kalau dari Blora sih 0. Empty. Tuh. Lo tahu lang ya. Map kecil seperti apa sensasinya. Map kecil ini. Tuh. Lihat. Tuh. 60. Tuh. Oke. Gitu ya. Oke. Sekali lagi ini apa ya? Hanya untuk inilah apa? Sharing. Jadi kembali lagi ke user, ke kalian masing-masing lah. Mobilnya mau dijadikan seperti apa. Tapi kalau hanya untuk mengejar waktu-waktu seperti itu ya terima aja, sudah oke. Nggak neko-neko modal tiba 5 juta lah, atau gapangannya 7-8 juta lah, termasuk ganti oli dan sebagainya kan, sudah oke. Buat main 11 detik, buat main 10,5 detik, oke. Nanti kalau buat main 10 detik ya beli turbo lah, DR42 dan sejenisnya, bisa ke One atau bisa ke semua dealer ya One atau bisa pakai turbonya yang lain, SKS misalnya, ke Xboost atau turbo yang lain. Jadi semua masih plug and play ke mobil dengan tuningan yang pas.
apa ya, mapping yang pas lah, bisa lah untuk harian oke, untuk main di track juga oke, pokoknya awet, irit, buanter. Oke guys, nggak usah lama-lama, semua kembali ke Anda ya. Makasih, semoga kok gini, semoga jadi pencerahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.